pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita IPS masih dengan pembelajaran sejarah. Kemarin kita sudah membahas ya anak-anak ya tentang bagaimana sih pengaruh kerja paksa yang ada di Indonesia dan bagaimana kebijakan monopoli, apakah mensyaratkan atau tidak. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pengaruh kebijakan sewa tanah dan pengaruh kebijakan Belanda yang ada di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pengaruh kebijakan sewa tanah, anak-anak. Nah, pengaruh kebijakan sewa tanah ini perlu kalian perhatikan ya gambar-gambar yang ada pada slide ini. Perhatikan gambar Kebun Raya Bogor tersebut. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad 19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia ya? Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah, anak-anak, atau kita kenal dengan Land Rent System atau Land Lease Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak salah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Di samping itu, Thomas Transport Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu yang pertama, membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. Kedua, menulis buku yang berjudul History of Japan. Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang terakhir, merintis adanya Kebun Raya Bogor. Nah, itulah anak-anak secara singkat tentang sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Inggris dan dijalankan oleh kebijakan Thomas Transport Raffles. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda.